Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur telah resmi ditetapkan menjadi ibu kota yang baru. Yayasan Pemekaran Kabupaten Penajam Pasir yang menjadi inisiator pemekaran kabupaten di wilayah Kalimantan Tenggara ini mendukung penuh rencana pemerintah pusat pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ketua Yayasan Pemekaran Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU Andi Muhammad Yusuf, menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan percepatan pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya Penajam Pasir Utara. Andi Muhammad Yusuf yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung rencana pembangunan ibu kota negara yang baru di Kecamatan Sepaku. Menurut Andi, pembangunan IKN dapat memajukan percepatan pembangunan dan meningkatkan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk mendukung rencana pembangunan ibu kota negara yang baru di Kecamatan Sepaku, karena yang mana dapat memajukan percepatan pembangunan dan meningkatkan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Seperti diketahui Pemprov, Kaltim juga telah menyiapkan lahan seluas 240.000 hektar kepada pemerintah pusat di dua Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Hanya saja yang akan dimanfaatkan sebesar 180.000 hektar, di mana tahap awalnya sekitar 40.000 hektar, lahan seluas 180 hektar itu akan terbebas dari para spekulan tanah karena dimiliki pemerintah 100%. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga menerbitkan peraturan Bupati untuk menjaga lonjakan harga tanah dan pembangunan lokasi baru ibu kota negara dilakukan secara bertahap. Meski belum mengetahui koordinat pasti lokasi baru ibu kota negara, namun pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai bersiap diri untuk menjaga harga tanah tidak melonjak oleh makelar tanah. Bupati menyiapkan perbuk yang mengatur jual beli tanah dan lahan. Rencananya ibu kota negara akan dibangun secara bertahap. Tahap pertama dalam pembangunan kawasan inti yang meliputi istana, kantor lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, taman budaya dan botanical garden, selanjutnya pembangunan perumahan ASN, TNI, dan Polri, kawasan diplomatik, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pembangunan akan terus berlanjut hingga permukiman non-ASN. Diperkirakan jumlah penduduk yang akan pindah ke lokasi ibu kota negara mencapai 1,5 juta jiwa. Mereka adalah anggota Polri, TNI, dan keluarga hingga pelaku ekonomi. Untuk mendukung pembangunan ibu kota negara, Yusuf juga meminta agar masyarakat menjaga kondisivitas agar dalam pelaksanaan pembangunan ibu kota negara, terutama di Penajam Pasir Utara, bisa berjalan sesuai rencana. Masyarakat juga diminta tidak terprovokasi dengan adanya isu dan berita bohong yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Pasir Utara. Untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi ini, Yusuf mengingatkan agar masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti aturan PPKM yang diterbitkan oleh pemerintah. Mengharapkan menjaga kondusivitas agar tidak ada permasalahan terkait rencana pembangunan ibu kota negara, baik di provinsi ataupun di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang ketiga, jangan mudah terprovokasi dengan adanya isu-isu atau berita hoaks yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang keempat, marilah kita sama-sama melaksanakan aturan PPKM untuk melakukan protokol kesehatan, melaksanakan 5M agar kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga perekonomian kita tetap kembali normal. Yang keempat, yang kelima, saya berharap bagaimana kita sama-sama tetap mendukung pelaksanaan ibu kota negara di Kecamatan Sepaku sehingga dapat memperlancar penetapan batu pertama
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Saya makasih banyak.